Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS Ahwat, bertemu kembali di kelas geografi. Ini Ibu rekam untuk materi kita pada hari ini. Tadi di kelas 12 IPS Ikhwan Ibu sudah sampaikan juga untuk materi pengantar dari materi pola keruangan kota. Jadi sebelumnya itu kita sudah berada di materi pola keruangan desa ya anak-anak ya. Yang sebelumnya di paper sebelumnya Ibu sudah minta kamu untuk mencari bagaimana sih pola pemukiman kalau dia posisinya ada di wilayah pedesaan. Gitu, ada yang pola memanjang, ada pola memusat, mengelompok, ada yang pola tersebar atau menyebar. Memanjangnya ada yang di pantai, di jalan raya, atau di pinggir pinggir rel kereta api gitu ya anak-anak. Baik, itu sekilas saja. Sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk materi ini Ibu akan review dulu ke bab sebelumnya, yaitu di awal pembelajaran dahulu kalian mendapatkan materi mengenai wilayah gitu ya anak-anak. Ada wilayah dan perwilayahan. Nah, di sini ada runtutannya. Awalnya itu diawali dari yang ada di permukaan bumi itu dikatakannya atau diistilahkannya dengan ruang. Ruang itu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, itu menjadi satu kesatuan gitu ya anak-anak. Yang di darat itu baik di permukaannya, di bawah permukaan buminya, atau di atas permukaan buminya itu dikatakan ruang. Dan di dalam ruang itu terdapat aktivitas manusia, entah itu dia bermata pencaharian, atau dia kayak kita nih bersekolah, atau ada yang melakukan perjalanan mobilitas gitu ya di permukaan bumi, itu disebutnya dengan ruang. Dan ruang biasanya itu lingkupnya lebih besar. Nah, lalu kita turunkan lagi di bawahnya ruang itu ada wilayah. Nah, kemarin kita udah belajar wilayah ya. Nah, wilayah itu kalau di konsep perwilayahan ada dua kan ya, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Kalau formal itu berarti dia yang seragam, satu karakteristik, misalkan wilayah pertanian di Karawang. Ya udah, jadi seluruh Karawang itu hampir rata-rata berupa sawah, berupa lahan-lahan pertanian gitu ya anak-anak. Nah, lalu kalau yang wilayahnya fungsional biasanya dia memiliki pusat kota dan wilayah atau kota-kota yang mengelilinginya, atau dibilangnya bisa kota satelit ya anak-anak ya. Atau juga bisa dibilang zona periferi ya, zona pinggiran gitu anak-anak ya. Nah, itu biasanya kita bilangnya wilayah fungsional, atau di sini biasanya berkaitan dengan aspek fungsional. Jadi ada hubungan antara pusat kota dengan kota yang mengelilinginya. Makanya kemarin Ibu kan sempat minta kamu cari wilayah fungsional di Indonesia itu ada Jabodetabek, ada Gerbang Kertosusilo, ada Purwasuka ya kan ya anak-anak, dan sebagainya lainnya, ada banyak kemarin ya, sudah masing-masing mendapat bagiannya. Nah, biasanya juga wilayah itu pasti ada batas administratifnya, ada batas wilayahnya. Kayak Jakarta, ada kan batas wilayah kayak terdekat di sini nih kita. Di Jatiwarna itu kan ada sungai. Nah, itu sungainya adalah batas administratif yang memisahkan antara Jakarta dengan Bekasi, anak-anak. Jadi kalau yang mau ke Jatiwarna itu pasti akan melewati kali. Sungainya ya tidak terlalu besar, sedang-sedang saja, dan itu dia akan menjadi batas alam dibilangnya, batas alam dari Jakarta dan Bekasi. Selanjutnya di bawahnya wilayah itu kita akan ketemu yang namanya kawasan anak-anak. Nah, ini lebih sempit lagi. Kalau tadi yang paling luasnya adalah ruang, lalu di dalam ruang itu terdapat wilayah-wilayah. Nah, di dalam wilayah itu terdapat suatu kawasan yang di dalamnya itu fungsinya bisa sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kalau kawasan lindung itu pasti berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sumber daya alamnya atau sumber daya buatannya.
Kayak misalkan waduk ya anak-anak, kayak sumber daya buatan itu kan kayak dibuatnya waduk, kayak di Jatiluhur itu bisa dibilangnya kawasan lindung. Atau kawasan lindungnya berkaitan dengan alam, sumber daya alam, misalkan eh, hutan lindung yang berada di Taman Nasional Gunung Gede. Nah, itu bisa dikatakannya sebagai kawasan karena dia punya eh, zona yang tidak boleh apa namanya, dirusak gitu ya anak-anak ya kan. Kalau kawasan lindung itu harus dijaga kelestariannya. Nah, begitu juga dengan kawasan budidaya. Nah, kalau budidaya itu biasanya berkaitan dengan aktivitas manusia. Misalkan buatannya manusia, kita bisa lihat ada kawasan industri. Jadi itu kan berhubungan dengan sumber daya manusianya. Di dalam industri itu juga ada pengolahan dari sumber daya alam, kayak misalkan eh, pabrik semen gitu kan ya, dia butuh sumber daya alam, lalu diolah di pabriknya, dan pabriknya itu biasanya suka berada dalam satu komplek. Nah, kayak misalkan di Pulau Gadung itu kan pabriknya ada banyak gitu ya, berada dalam satu komplek. Nah, itu bisa disebut juga dengan sebagai kawasan-kawasan industri, karena kawasan industri terdiri dari beberapa pabrik gitu yang berkumpul dalam satu kawasan atau wilayah yang lebih kecil gitu. Nah, dari kawasan kita rumuskan lagi ke bawah, terbagi dua, ada kawasan pedesaan, ada kawasan perkotaan. Nah, beberapa pekan lalu ya, kita sudah mempelajari mengenai pola keruangan desa atau kawasan pedesaan. Kita sudah tahu yang namanya desa itu biasanya aktivitasnya banyak di bidang pertanian, atau juga ada juga si desa yang posisinya dekat dengan laut atau pantai, akhirnya aktivitasnya kebanyakan mencari ikan, makanya dibilangnya sebagai desa nelayan, seperti itu anak-anak. Lalu ternyata desa itu juga berfungsi sebagai pemerintahan juga bisa, pelayanan sosial juga bisa, kegiatan ekonomi juga bisa. Tapi aktivitasnya tidak seperti eh, di kota gitu ya anak-anak ya. Jadi pemerintahannya masih sederhana, pelayanan sosialnya juga masih kayak misalkan rumah sakitnya rumah sakit kecil, atau bahkan hanya berupa puskesmas ya, puskesmas kecil gitu anak-anak ya. Terus kegiatan ekonominya apa? Iya, ada di desa juga. Nah, kegiatan ekonominya lebih ke pertaniannya atau perkebunan kayak gitu. Jual beli juga ada, tapi mungkin bahkan ada yang desanya itu jual belinya tidak menggunakan uang atau sistemnya barter. Nah, kalau di perkotaan kegiatan utamanya bukan pertanian. Nah, tapi kebanyakan dia aktivitasnya biasanya jasa ya anak-anak ya. Kayak apa, misalkan transportasi, ada ojol, ojek online, itu kan termasuk kegiatan jasa anak-anak ya. Atau rumah makan itu juga jasa makanan ya, jual beli makanan. Atau apa, rekreasi itu juga termasuknya ke jasa, berupa jasa entertain ya anak-anak ya. Lalu susunan fungsi kawasannya itu kebanyakan ada pemukiman juga, lalu ada juga digunakan sebagai pemerintahan, iya, pusat kota juga sebagai pemerintahan, lalu ada pelayanan sosial, biasanya kayak Jakarta, pelayanan sosialnya itu selalu jadi rujukan nasional anak-anak ya. Kayak tadi, kalau di desa misalkan hanya cuman puskesmas kecil, misalkan di situ ada yang sakitnya parah, di desa tidak bisa ditangani karena kekurangan tenaga atau alat kesehatannya kurang, akhirnya dirujuk ke pusat kota. Biasanya kalau di Jakarta itu ngerujuknya ke apa, Rumah Sakit Cipto ya anak-anak, kayak RSCM yang ada di Salemba. Lalu kegiatan ekonominya beragam banget kalau di kota, ya kan? Tadi ada jasa, ada apa yang di lapangan, ada nggak Bu? Ada, kayak misalkan ini kita di sekolah kita sedang dibangun, misalkan kuli bangunan itu juga ada di wilayah perkotaan. Terus perkantoran ya anak-anak, kayak perdagangan juga itu banyak di wilayah perkotaan. Kita next lagi, Ibu mau coba dulu pengenalan mengenai kayak sejarah kecil-kecilannya dari kenapa ya kota-kota di dunia itu bisa berkembang. Nah, dilihat dari fungsi dan morfologi perkembangan kota di dunia itu biasanya kan rata-rata kotanya kuno-kuno gitu ya anak-anak ya.
terbentuk dari kota kuno yang dipengaruhi oleh faktor alamiah, terutama faktor geografis. Nah, faktor geografisnya di sini adalah rata-rata kota-kota yang ada di dunia itu pasti posisinya dekat dengan laut atau sungai. Kamu perhatiin baik-baik. Semua kota-kota yang peradabannya besar-besar, ya kamu lagi belajar sejarah kan, misalkan di sejarah itu kan juga belajar tentang peradaban dunia anak-anak ya. Nah, di situ kan ada spot-spot kota yang posisinya pasti dekat dengan sungai atau laut. Kenapa rata-rata kotanya berkembang itu dekat dengan laut atau pokoknya dekat dengan perairan? Karena biasanya aktivitas lalu lintas atau mobilitasnya itu cepat gitu anak-anak dibanding dengan kota yang posisinya berada di pegunungan atau di tengah-tengah daratan gitu ya anak-anak ya. Jadi kan kita butuh akses. Sebenarnya suatu wilayah itu berkembang itu nomor satu itu jalan anak-anak. Kalau jalannya itu udah bagus, jalannya udah mulus, jalannya mudah dilalui gitu, udah pasti wilayah itu pasti akan berkembang. Lalu berikutnya perkembangan suatu lokasi menjadi kota dilihat dari potensi keamanan untuk pertahanan dan dari potensi ekonomi. Lokasi yang strategis sebagai pusat koleksi atau distribusi barang tadi ya. Yang namanya kota itu pasti dari sisi ekonominya karena lokasi strategis ya kayak kita aja di Indonesia anak-anak. Kenapa sih Jakarta kok bisa jadi kota besar gitu? Karena lokasinya strategis pinggir pinggir apa namanya? Pinggir laut juga, Laut Jawa gitu ya. Terus ditambah Laut Jawa itu juga lalu lalangnya eh, para saudagar-saudagar dari Eropa zaman dulunya kan melewati Selat Malaka lalu mereka berlabuh ke utaranya Pulau Jawa ya karena spot termudah yang bisa disinggahi dulu dari Pulau Sumatera ke Jawa itu adalah Jakarta. Ya udah akhirnya Jakarta yang eh, duluan disinggahi saat itu oleh para pedagang dari luar Indonesia anak-anak ya. Biasanya pedagang Arab, pedagang Melayu, pedagang India gitu atau dari orang-orang yang dari timurnya Indonesia juga pasti datangnya ke Jakarta. Dulu nama pelabuhannya bukan Tanjung Priok tapi Sunda Sunda Kelapa. Terus ditambah Jakarta itu kan modelnya teluk gitu anak-anak. Jadinya eh, posisinya itu tidak terlalu menjorok ke laut gitu. Jadi agak masih ke daratan dan kondisi iklimnya juga bagus ditambah gelombang lautnya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan di selatannya eh, Pulau Jawa seperti itu anak-anak. Lalu karena kondisi di pinggir laut juga akan berhubungan dengan pertahanan juga gitu. Jadi dengan pertahanan itu juga bisa dibuat benteng-benteng di pinggir laut gitu. Terus bisa apa namanya? Mengintai dari jauh gitu ya anak-anak ya. Oh, itu ada pasukan dari bukan dari kita tuh. Nah, dan nggak izin gitu, bisa diserang gitu lewat laut gitu. Lalu berikutnya berkembangnya tempat-tempat yang subur dan mempunyai kemudahan transportasi tadi kan ya. Udah lokasi strategis, transportasinya mudah, terutama transportasi air ya, perahu gitu. Tapi kan sekarang udah makin canggih, udah ada pesawat terbang gitu ya anak-anak ya, udah makin banyak akses untuk berkembangnya suatu wilayah selain transportasi air. Tapi sampai saat ini yang masih eh, banyak digunakan juga transportasi air masih nomor satu ya kegiatan ekspor impor pun juga kebanyakan dikirim barang keluar atau ke dalam negerinya itu juga menggunakan kapal laut ya anak-anak. Oke, kita lihat kota kuno yang pertama ada Mesir. Dia berada di tepian Sungai Nil. Kita udah tahu Sungai Nil sungai terpanjang di dunia dan itu wilayahnya sangat subur ya anak-anak. Udah pasti kota yang berada di sekitaran Sungai Nil itu menjadi kota yang sangat berkembang gitu ya, terutama kota apa Alexandria. Anak-anak nanti coba dilihat di map. Di dalam Mesir itu kebanyakan berupa kota yang berisi kuil-kuil, makanya dibilangnya kota kuil karena orang Mesir dahulunya hobinya masih memuja dewa ya sebelum memeluk Islam. Lalu kotanya dikelilingi oleh tembok yang pada mulanya bertujuan untuk melindungi isi kota dari banjir gitu. Sungai ini kan sungai besar gitu ya anak-anak. Jadi dia modelnya kalau lagi musim hujan dia akan meluap, ketika musim kering dia akan menyusut gitu ya. Nah, itu dibikin kayak tanggul gitu ya. Tanggul atau tembok akhirnya biar kota-kotanya nggak banjir. Selain itu tembok itu juga memiliki fungsi lain sebagai pertahanan.
Di sini ada kota Memphis, Tebes, TL Almarna. Nah, ini contoh dari kotanya, ada kota TL Almarna, berada di Sungai Nil. Ini terjadinya sebelum Masehi 1370 sampai 1350. Ini ada peta Mesirnya anak-anak, kayak ini Laut Tengah, di sini Laut Merah, di sini Mesir. Nah, ini yang titik-titik garis ini adalah Sungai Nilnya ya anak-anak ya. Ini adalah Sungai Nilnya. Nah, ini adalah master plan dari kota yang berada di dekat dengan Sungai Nil tersebut ya. Dia dibikin benteng-benteng seperti ini anak-anak. Oke, kita coba lagi lihat di kota yang lain. Ada kota di lembah Sungai Indus anak-anak. Ada yang tahu Sungai Indus itu di dekat India ya anak-anak ya. Di sini ada kota Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro dikenal sebagai Mound of Death. Dari hasil ekspansi kota ini 2600 sampai 1900 sebelum Masehi. Terletak di Provinsi Sindh atau Pakistan. Nah, jadi kalau kamu lihat Pakistan itu termasuk wilayah dari peradabannya lembah Sungai Indus ya anak-anak ya. Ada kota Mohenjo-daro tadi. Merupakan kota metropolis, memiliki aturan bangunan profesional, lalu ketinggian maksimalnya hanya 2 lantai. Jadi kalau orang-orang peradaban zaman dulu itu rata-rata bikin gedungnya itu tidak, maksudnya bikin bangunannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Yang boleh tinggi itu siapa ya? Itu kayak kuil. Nah, tempat muja-muja dewa biasanya itu yang lebih tinggi. Tapi kalau cuman rumah-rumah biasa itu tidak terlalu tinggi anak-anak. Memiliki pola sanitasi bawah tanah yang baik, jadi pembuangan airnya itu sudah bagus zaman pada tahun tersebut gitu ya, sebelum Masehi. Lalu yang berikutnya ada kota di lembah Sungai Efrat dan Tigris. Nah, ini berada di wilayah kota Babilonia. Nanti kita lihat di mapnya. Penataan kotanya itu menempatkan kuil di tengah-tengah kota. Tadi ya, tetap orang Babylon juga memuja dewa-dewa gitu ya. Adanya pemisahan tegas antara istana dan kampung-kampung. Sudah memiliki peraturan tertulis dengan bangunan yang tercakup dengan kode Hammurabi. Zaman dulu karena bahasanya belum berkembang secara bagus, akhirnya mereka membuat tulisannya menggunakan simbol-simbol ya anak-anak, membuat kode-kode atau coding-coding gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu ada yang masuk dalam jurusan arkeologi, kamu biasanya misalkan menggali satu wilayah, di wilayah tersebut ditemukan artefak gitu ya anak-anak, ya peninggalan sejarah, prasejarah bahkan. Di situ misalkan ada prasastinya, terus ada tulisan dengan kode-kode bahasa yang tidak dikenal, biasanya disuruh diterjemahkan gitu ya anak-anak ya. Kayak misalkan kan zaman dulu Romawi, ya kita ambil gampang aja, misalkan Romawi kalau nulis angka 10 gitu kan pakai simbolnya X gitu ya anak-anak ya. Nah, itu kan harus diterjemahkan. Ini kota Mohenjo-daro yang di Harappa itu, ya kalau sekarang sih udah tinggal sisa-sisa seperti ini gitu ya anak-anak. Padahal mah pas zaman dulunya, pas zaman sebelum Masehinya itu berupa bangunan yang sangat bagus gitu, tata kota yang sangat bagus. Ini wilayahnya ya berada di dekat perbatasan Pakistan dan India anak-anak. Berikutnya ada kota Babilonia. Nah, peradaban Babilonia atau empire-nya si Babilonia ini dulu kan hampir nguasain Timur Tengah ya anak-anak ya. Tapi Saudi Arabia nih sebagian yang dikuasai. Mesir, Palestina, Syria, Irak, sebagian Turki itu dikuasai oleh Babilonia. Irak, ini anak-anak ya. Ini adalah wilayah-wilayah Jazirah Arab juga ya, wilayah apa namanya, jejak jejak napatilas para nabi-nabi juga di sini ya anak-anak ya. Nah ini kamu lihat dari gambar-gambarnya sih, mereka zaman dulu udah bikin kota yang sangat bagus ya anak-anak ya, udah tertata rapi. Mereka udah jadi arsitek arsitek alami gitu ya kan, zaman dulu juga teknologinya belum canggih, jadi apa-apa menggunakan alam. Mereka juga bikin kolam, sekarang kan juga ya kota-kota ada banyak kolamnya.
Selanjutnya lagi ada kota Aegea. Nah, ini terletak di kota Aegea. Nanti kita coba cari ada posisinya di mana. Dia termasuk kota-kota klasik. Nah, ada di Aegea-nya. Lalu ada Cina berkembang pada 8 SM dari dinasti Ming sampai dengan dinasti Qing. Berdasarkan posisinya merupakan kota inland atau berada di pedalaman nggak dekat dengan laut nih kalau yang Cina. Akses ke laut dengan menggunakan kanal-kanal untuk transportasi kapal. Tapi tetap aja anak-anak ya, walaupun dia berada di pedalaman, tetap dibikin kanal-kanal. Kamu tahu kanal kan ya? Kanal itu kan kayak sungai tapi digali, sungainya tidak alami anak-anak. Jadi dia sebenarnya daratan tapi digali oleh manusia yang yang tinggal di sana gitu. Digali, dibikin kanal sebagai jalur untuk bisa menghubungkan ke laut karena posisinya dia di pedalaman. Tetap aja kan ya anak-anak ya, mereka butuh jalur-jalur transportasi walaupun di tengah kota, apa di tengah daratan mereka butuh air juga, perairan gitu. Karena dahulu transportasinya masih banyak menggunakan kapal, ya udah mereka membuatnya kanal atau sungai buatan. Kalau kalau kita contohnya di DKI kan ada BKT anak-anak kayak Banjir Kanal Timur, atau di Jakarta Barat Banjir Kanal Barat gitu. Contohnya apa di sini ada Forbidden City atau Zizinsheng. Nah, ini contoh dari Forbidden City-nya ya. Ini udah bagus banget ya master plan-nya anak-anak tuh, kamu lihat deh. Di tengah-tengah ada mungkin istananya nih, istana dinastinya, kaisarnya ya. Kaisar. Nanti kapan-kapan kita ke sini anak-anak ya, Ci. Kita ke Forbidden City. Ini yang paling terkenal di apa? City Town, Kampung Cina. Kampung Cina tapi di Cina, di Tiongkok. Oke, anak-anak mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi untuk pekan depan untuk sejarah kotanya. Ibu sengaja menceritakan sejarahnya biar kita nggak langsung ujuk-ujuk ke kota ya gitu anak-anak, kayak bawa belajar sejarah itu sebenarnya enak gitu ya. Ibu juga sebenarnya suka sama sejarah dulu waktu SMP SMA gitu sampai ngelotok gitu ya, tapi sekarang mah udah lupa kan karena udah fokusnya di geografi gitu anak-anak. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti pekan depan kita ke kota-kota yang lainnya, bahkan ke kota-kota modern yang sekarang sudah kamu bisa lihat keadaannya kayak Jakarta gitu ya anak-anak. Kayak Jakarta udah semakin modern, dibilangnya seperti Koreanya Indonesia gitu ya. Udah bagus banget. Terima kasih perhatiannya. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi pekan depan. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca hamdalah dulu ya, Ibu lupa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah semuanya. Assalamualaikum.